Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku bakal nemenin kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk video tutorial literasi informasi. Disimak baik-baik ya. Melalui video ini, kita akan belajar cara efektif untuk melakukan pencarian dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. Sebelum memulai pembahasan, bakal ada beberapa step by step nih, diantaranya identifikasi masalah, pencarian kata kunci, dan yang terakhir formulasi kata kunci. Nah, ini dia teman-teman table stepnya. Seperti yang tadi aku udah jelasin, sebelumnya ada 3 step nih yang wajib kalian ikuti untuk memudahkan kalian untuk pencarian informasi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari step yang pertama. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena proses identifikasi informasi akan memudahkan kita dalam menentukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Sebagai contoh di sini, kami memiliki judul penelitian yaitu analisis yuridis terhadap efektivitas hukuman terhadap koruptor di Indonesia. Dari contoh tersebut didapatkan 3 keyword utama yaitu yuridis, efektivitas hukuman, dan koruptor. Keyword tersebut digunakan sebagai modal utama untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah seperti jurnal yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 3 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, ketiga keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih caranya mengembangkan kata kunci? Mari kita lanjut ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua, mengembangkan kata kunci utama telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci, ada 3 cara nih, yaitu menggunakan thesaurus, sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudahkan kita bisa menggunakan thesaurus, karena kita bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Ada 3 hubungan dalam thesaurus, yaitu pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim, lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis, yaitu ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik, dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim. Nah, selanjutnya ini contoh sinonim dari judul identifikasi masalah yang tadi. Misalkan kata yuridis menjadi jurisdiktif. Selanjutnya ada legal effectiveness menjadi legal validity, dan korupsi atau korup yaitu sinonimnya dishonest. Nah, yang terakhir yaitu langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga, setelah menemukan dan mengembangkan kata frasa dari keyword utama yang kita punya, langkah terakhir dalam identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, pada step pertama kami sudah punya ketiga keyword yaitu yuridis, efektivitas hukum, dan koruptor. Nah, ketiga keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sebagai contoh yang tadi sinonim yuridis adalah juridikal, sedangkan sinonim efektivitas yaitu legal validity. Selain sinonim, kita juga bisa memetakan keyword yuridis berdasarkan asosiatifnya memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Nah, dari hasil sinonim yang tadi, kita bisa memformulasikannya nih dengan membuat tabel
query atau kata kunci seperti di gambar ini. Dari konsep yang sudah ditemukan, tadi untuk mengorganisasi kata kunci telah dikembangkan kita bisa membentuk table query seperti pada layar. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misal pada alternatif pertama kita dapat memasukkan kata kunci juridical, legal effectiveness, dan korup. Apabila ingin mencari informasi lainnya lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan alternatif kedua. Ataupun yang ketiga, juga bisa melakukan kombinasi dengan menghilangkan pasangan dan seterusnya. Jadi bisa dikombinasikan nih. Misalkan pakai alternatif 1 dengan alternatif 2 dikombinasikan secara menyilang. Dan seterusnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai tutorial identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum.